Pemirsa, kita latihan tes wawasan kebangsaan ya. Karena berdasarkan survei manual yang saya lakukan, bahwasanya yang terberat menurut mereka adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi kita mulai bahas ya pemirsa. Soal nomor 1. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme mengandung beberapa prinsip, yaitu kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi atau demokratis. Jadi, ini sudah ada bocorannya. Nasionalisme itu mengandung 3 prinsip, yakni kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi. Nasionalisme memiliki beberapa prinsip tersebut. Nah, prinsip yang menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan inti dari prinsip apa? Apakah prinsip kebersamaan, demokrasi, persatuan, kesatuan, dan persatuan, pemirsa. Nah, sudah jelas di soal tadi cuma ada 3, yakni kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi. Jadi persatuan C dan D itu otomatis salah karena itu harusnya digabung. Kita bahas ya. Prinsip-prinsip nasionalisme itu yang pertama itu adalah prinsip kebersamaan, yakni prinsip yang menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jawabannya alfa. Kalau prinsip persatuan dan kesatuan itu menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis atau merusak. Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Jadi kalau nomor 2 ini, itu kita harus mengesampingkan dulu urusan pribadi atau golongan pemirsa, apalagi yang bersifat anarkis, ini untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan. Jadi harus ada, ujung-ujungnya itu harus ada persatuan dan kesatuannya pemirsa. Gunanya untuk mengedepankan sikap setia kawan, peduli terhadap sesama, solid, dan berkeadilan sosial. Kalau ketiga itu, kalau prinsip demokrasi itu memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kalau demokrasi ini prinsipnya adalah setiap warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, pemirsa. Seperti itu ya. Next, nomor 2. Kalau ada soal-soal panjang begini, kita lihat saja soalnya dulu. Yang termasuk pada indikator nilai bela negara setia kepada Pancasila. Kalau kita tidak tahu lagi ini, kita baca aja ke atas, tapi baca secara cepat dan tepat ya pemirsa. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menggunakan produk dalam negeri, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme, menjaga nama baik bangsa dan negara, dan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Oh, berarti ini kita pilih kayak yang di atas tadi, itu sudah ada dijabarkan, tinggal kita pilih yang mana merupakan bentuk setia kepada Pancasila, pemirsa.
Apakah A. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat? Atau B. Menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat dan menggunakan produk dalam negeri? C. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme? D. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme dan menjaga nama baik bangsa dan negara? E. Menjaga nama baik bangsa dan negara dan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Setia terhadap Pancasila itu berarti kita apa? Ngapain pemirsa? Ya pasti kita harus pahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat pemirsa. Itu merupakan sikap baik kita terhadap Pancasila. Adapun fanatisme itu oke-oke saja, tapi yang salah itu fanatisme yang berlebihan pemirsa. Jadi fanatisme itu fine-fine saja seharusnya ya begitu. Jadi kalau kita mau setia, itu kita harus pahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari biar Pancasila tetap ada dan dipakai oleh masyarakatnya sendiri. Dan salah satu pengamalan dari Pancasila yakni musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi jawabannya ada di A. Ngerti ya pemirsa? Kalau nggak ngerti bisa di pause atau diulang lagi pembahasan ini pemirsa. Kita cek ke soal ketiga. Berdasarkan nilai Pancasila, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengatur tingkah laku sosial, mengarahkan, dan menjadi teladan masyarakat. Nilai yang dapat diformasikan oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai Pancasila adalah apakah nilai agama dan nilai sosial? B. Nilai kebudayaan dan nilai agama? C. Nilai luhur Pancasila dan nilai agama? D. Nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan? E. Nilai kerohaniaan dan nilai kemanusiaan. Kita sebagai pemimpin nih. Nah, berdasarkan nilai Pancasila kita harus menerapkan yang mana pemirsa? Jadi intinya itu kita harus selalu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karena itu adalah kuncinya pemirsa. Agar kembali lagi ke soal sebelumnya itu adalah kita harus setia kepada Pancasila. Jadi kita harus menerapkan nilai luhur Pancasila karena seringkali nilai luhur Pancasila ini selaras kok dengan nilai-nilai agama kita pemirsa. Ya saling menghormati dengan agama lain, tenggang rasa. Jadi nilai luhur Pancasila ini seringkali selaras dengan prinsip-prinsip dari nilai agama pemirsa. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan kepada umatnya pemirsa. Apalagi sebagai pemimpin harus sebagai pengayom bagi warga negaranya pemirsa. Yang membuat nilai-nilai agama itu luntur adalah oknum-oknum dalam agama tersebut sendiri yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dibangun selama berabad-abad pemirsa. Oke, itu saja 3 soal yang saya bahas untuk saat ini karena bagaimanapun kalau kita membahas soal meskipun kita bukan pembuat soal tetapi kalau kita selalu mengajarkan kembali ke orang lain maka itu akan tersimpan di otak lama pemirsa. Daripada cuma sekedar menghafal soal dan jawaban tetapi kita harus berpraktek mengajar pemirsa supaya lekat di dalam otak kita. Itu saja, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.